Mari kita berdoa untuk masuki pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam kasih-Mu kami hanyut dalam lautan persekutuan yang terus Engkau berkati sebagai orang-orang yang percaya terhimpun di jemaat ini. Ada suasana bagaimana kami terus dibangkitkan semangat hidup bersaksi dan juga mengambil peran dalam pelayanan kesaksian di tempat ini. Kami percaya hanya firman Tuhan yang memotivasi kami, menguatkan kami, menyemangati kami terus hadir dalam persekutuan serta pelayanan. Maka kiranya dalam persekutuan pada sore ini pun kami akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh kasih Tuhan, bahkan terus dipakai Tuhan untuk melayani, bersekutu dan bersaksi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Dikatakan begini kesaksian kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Mendengar tema ini, menjadi manusia baru yang berhikmat, terkadang ada orang yang melihat dalam memahami tema ini sesuatu yang kurang konkret untuk apa yang harus saya lakukan. Seolah menjadi satu wacana atau satu pemahaman belaka, menjadi manusia baru yang berhikmat. Tapi izinkan bila saya akan mendalami dalam tema ini lebih jauh adalah pada bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen yang mengaku Kristen, yang masih merasa Kristen, yang masih belum meninggalkan Yesus. Tirulah Yesus. Tirulah Yesus. Karena agama Kristen tidak bicara hanya doktrin, hanya ajaran, atau beberapa aturan ritual keagamaan dalam kekristenan, tetapi adalah berbicara tentang satu pribadi, namanya Yesus. Itu berarti ketika orang itu masih percaya kepada Yesus, masih mengaku beragama Kristen, maka dia harus
meniru Yesus. Kalau dibilang kata harus terkesan maksa. Tapi saya kira bukan memaksa. Itu sudah menjadi bagian sebuah keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu, kita harus berlaku seperti yang kita imani. Percaya Yesus adalah meniru Yesus. Nah, pertanyaannya adalah saudara Bapak Ibu, apakah kita secara sadar dan mau dengan kesadaran kita meniru Yesus? Nah, kalau ini lain soal. Terkadang orang menganggap, ini maaf ya kalau saya mau katakan, hidup ini adalah aktivitas. Artinya setiap kita fokus kepada abis ini mau ngapain, abis ini acaranya apa, besok apa, planning rencana kita, mengerjakan semua kegiatan kita, itu selalu menjadi hari-hari kita. Dan terkadang kita nggak berpikir di mana Yesus kami tempatkan dalam kegiatan kami. Oke, ada yang bilang, Pak Pendeta kan kami berdoa. Ya, doanya pas kapan? Ya sate, saat teduh. Oke. Kapan lagi? Ya saat mau makan. Oke. Kapan lagi? Saat mau tidur. Oke. Apa yang kita bilang? Oh, saya berdoa kok. Aktivitas ada Yesus di situ karena kita menyebut namanya. Tapi coba cek lagi, jangan-jangan itu pun bagian dari rutinitas belaka. Artinya itu sebuah ritual saja karena kita Kristen. Doanya kepada Yesus. Saya akan mengajak kita untuk mengajak betapa kita mungkin tidak menyadari kalau kita hanya mengerjakan sesuatu yang tidak kita rasakan gitu. Yang hanya mengejar waktu, usia bertambah, dan secara tiba-tiba mungkin saja kita akan merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuh kita. Dan orang melihat kita dan mengatakan kita sudah meninggal. Hanya itu. Karena bukan kematian yang mengejar kita, tetapi kita yang mengejar kematian. Seiring usia bertambah kita selalu diingatkan, kita sedang mengejar akhir hidup kita. Dalam usia yang semakin lanjut, terkadang itu dirasakan. Betul ya, perubahan fisik, perubahan gerak tubuh kita yang semakin tidak mudah kita lakukan dalam perjuangan ini, yang mengindikasikan kalau kita memang sedang akan tiba di titik akhir hidup kita. Bukan kita mau melo Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau katakan seringkali justru di mana Tuhan kita tempatkan. Ya, saya bertanya untuk kita renungkan masing-masing. Dan kita mungkin bisa menjawab, silakan jawablah dengan keyakinan iman kita. Kenapa? Karena kalau kita boleh jujur, seringkali kita nggak menempatkan Tuhan pada sentralnya, pada titik pusat hidup kita. Bahkan sebuah cerita dikatakan ada seorang yang sedang berjalan di tepi jurang lalu terpleset dan dia jatuh. Lalu sempat menggapai satu pohon kecil gitu ya. Dan karena dia orang Kristen yang saleh, dia berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Ya, dalam cerita itu. Tuhan tolong saya. Kalau enggak saya mati nih, karena pohon kecil itu enggak kuat nopang tubuhnya. Lalu ada suara yang bilang, lepaskan tanganmu. Kita berlogika, gak mungkin. Lepas tangan kita, mati. Tapi suara itu mengatakan, lepaskan tanganmu kalau engkau percaya aku. Tapi orang ini gak mau. Dia terpegang terus gitu ya, dan akhirnya jatuh-jatuh juga. Cerita itu seolah mengingatkan kita, kalaupun kita bilang saya percaya Yesus, dalam satu peristiwa tertentu yang kita harus berteriak nyaring, mungkin Tuhan mengatakan, yakin. Saya enggak untuk meremehkan iman Bapak Ibu Saudara ya, tidak. Tapi mari kita berefleksi. Mungkin saat kita sungguh-sungguh menyikapi satu persoalan yang sangat berat, kita berteriak nama Yesus, memanggil namanya,
Dan apakah betul di saat itu Yesus merasa tersentuh dan menyukai? Atau jangan-jangan teriakan kita sebuah teriakan karena kita membutuhkannya dari sebuah kekhawatiran dan ketakutan belaka, bukan karena iman. Maka mari Bapak Ibu Saudara, justru pada kesempatan sore ini firman Allah akan mengajak kita bahwa yang menjadi pusat hidup kita kiranya hanya Yesus yang kita akan tiru. Maka dalam bagian bacaan kita, kitab Kolose, bukan saya nggak mau mendalami pada bagian ini, ada kalimat disebut tentang manusia baru dari ayat yang ke-12. Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan ini begitu indah perintahnya, ya dikatakan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Satu, belas kasihan. Jadi ingat peristiwa orang Samaria yang baik hati kan, oh belas kasihan. Waduh, inspiratif banget, tersentuh, haru, nangis. Tapi kalau kita disuruh jadi orang itu mikir-mikir, enggak lah, aku gak mau jadi orang Samaria itu. Karena harus berkorban, harus berjuang, harus ambil waktu buat yang kita tolong. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini terlalu banyak ya, kita jadi mabok sebenarnya. Kenapa? Satu kata tentang kemurahan saja kita pusing gitu ya. Untuk mendalami lebih jauh. Kerendahan hati, apalagi ini, enaknya mah sombong gitu ya. Tinggi hati paling asik. Rendah hati, gak dapat apa-apa gitu ya, gak dipuji, malah dibodoh-bodohin gitu ya. Kelemah lembutan dan kesabaran. Hari gini bersaing lemah lembut sabar, ya malah dibilang orang yang lemah juga gitu. Enggak berani gitu. Orang yang enggak punya nyali begitu ya. Kok orangnya harus ikut aja enggak berani ngelawan misalkan. Bahkan disebut ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, mengampuni ini lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, saya tidak berarti menyaksikan bahwa Bapak Ibu bisa melakukan ini. Sok bangga, silakan, keren, bagus. Mengampuni, lemah lembut, rendah hati, sabar, kemurahan, penuh belas kasihan, ngomong sama berpikir, bertindak, itu keren banget. Itu betul-betul seperti setengah malaikat lah kira-kira. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang dalam ibadah ini mungkin mengaminkan semua itu sudah Pak Pendeta saya lakukan, saya hormat. Tapi pertanyaannya adalah kalau itu dilakukan sekedar rutinitas belaka, itu gak ada bedanya dengan orang kaya yang datang kepada Yesus yang bertanya bagaimana cara supaya saya masuk surga. Dijawab, lakukanlah hukum Taurat. Sudah clear kan? Berarti kan calon penghuni sorga. Orang ini kaya banget. Dan orang banyak melihat ini memang calon penghuni sorga. Hukum Taurat dijalankan, titik. Ini pun bagian dari perintah hukum Taurat. Kurang apa gitu loh. Tapi Tuhan bilang, kalau gitu pergi jualah harta bendamu. Di saat itu orang ini sedih. Dikatakan karena hartanya banyak. Perhatikan, ini yang menarik. Jadi mungkin kita bilang, ya ampun orang yang sudah bisa ngelakuin itu aja bisa dibilang belum tentu sampai ke sorga ya. Apalagi kita yang boro-boro, satu aja kayaknya berat banget gitu ya. Makanya Tuhan bilang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk sorga. Yang awal menjadi yang akhir. Banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tuh. Satu sisi kita percaya Yesus, kita masuk sorga. Tapi dalam prakteknya orang yang sudah sidi, orang yang sudah dibaptis ternyata tidak seperti itu yang Tuhan lihat. Kita tidak hidup seperti Kristus. Maka firman Allah mengajak kita siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita,
Saya mempersilakan baca kitab suci yang disebut tadi, renungkan di rumah, aminkan. Tapi di balik semua yang kita harus buat itu ternyata adalah harus secara sadar, tidak terpaksa untuk memulai diri kita meniru Yesus. Bukan cuman penampilan, misalkan ya tinggi besar, pakai jenggot ya, atau kumis, atau rambut yang gondrong, atau pakai jubah. Bukan, itu mungkin boleh saja. Tapi bagaimana pribadi Yesus itu masuk dalam diri kita. Itu kenapa Paulus menyebutkan Bapak Ibu Saudara, hidupku ini bukan lagi aku tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Rasul Paulus loh. Berarti bisa. Seorang ibu, seorang perempuan, seorang ayah, seorang laki-laki, pemuda, remaja, semua kita, oma dan opa bisa mengatakan seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Ada sebuah kesadaran, aku mau meniru, aku mau mengikuti. Itu sama seorang fans penyanyi tertentu, dia gila-gilaan nekat untuk mengikuti seperti yang dia tiru fansnya itu, tokohnya itu, idolanya itu. Dari rambutnya, dari semua permak mukanya bagaimana, dari penampilannya, dari lagunya dia bisa nyanyikan, dia betul-betul persis ingin seperti idolanya fans itu. Bisa. Kalau orang yang begitu bisa dalam hal iman kita diingatkan, tirulah Yesus, mestinya kita pun bisa melakukan itu. Kenapa kita mesti meniru Yesus, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita mesti meniru Yesus? Menjadi bagian kesadaran kita setiap saat dalam hidup ini di tengah pergumulan kita. Kenapa harus meniru Yesus? Bapak Ibu, kalau saya bicara meniru Yesus, pribadi Yesus, ini ada banyak orang Kristen yang mungkin akan mengatakan, loh, kita harusnya meniru Allah, kan kita menyembah Allah, kenapa Yesus? Secara doktrin atau dogma kekristenan, kita meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi secara jujur mari kaum muda khususnya atau Bapak Ibu Saudara umumnya, apakah meyakini dan mengaminkan bahwa kita ikhlas untuk menyembah Yesus? Mungkin aneh ya kok saya tanya begini ya. Kan sudah tua, ya pastilah. Oke. Kalau secara logika kita bisa katakan dalam dogma kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Silakan kita mengatakan amin, maka disidi atau dibaptis. Tapi dari hati yang paling dalam, dari kesadaran kita, apakah betul-betul kita mau menyembah Yesus? Yang oleh ada agama lain mengatakan sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Kenapa kita menyembah yang kelihatan gitu, yang berbentuk? Ini kan satu logika yang mungkin mengganggu banyak orang untuk mengatakan kalau yang disembah itu cuma yang tidak kelihatan gitu loh. Allah. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kaget tuh kalau saya ngomong gini, itu punya dasarnya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang bimbang. Mungkin anak-anak kita, teman sahabat kita, ponakan kita, siapapun, bahkan orang tua atau orang dewasa masih bimbang tentang imannya. Ya, tadi pagi saya juga sebut kutip, saya nonton di TikTok, di YouTube juga, bahkan di TikTok ya, tanggal 25 disebut saya Natal terakhir di tahun ini dalam hidup saya, karena besok saya mau pindah keyakinan. Coba tuh. Tapi saya menghargai toleransi, itu hak orang. Tapi itu mengindikasikan bahwa ternyata orang hanya beragama, hanya pindah-pindah agama gitu loh. Mungkin ada anak yang dipaksa nggak boleh nikah beda agama. Ya betul, dia nggak lakukan, tapi tanpa sepengetahuannya dia nikah juga dan pindah keyakinan. Loh, kita mau ngapa? Marah? Ya udah terjadi begitu. Ini realita. Kenapa? Berarti ternyata kita hanya beragama yang boleh lompat-lompat sesuai logika kita.
Padahal kalau bicara agama Kristen, kekristenan dalam kitab Injil pun Kisah Para Rasul itu bicara satu pribadi namanya Yesus. Ini yang kadang kita suka lupa. Dan kita diminta untuk kuat di dalam Yesus. Berarti kita harus punya hubungan dengan Yesus, bukan dengan agama. Gak usah bicara harus doanya rutin sehari itu berapa kali. Ya boleh sih, tapi gak harus. Dalam konteks itu wajib yang ditekuni. Tapi kalau dia gak dekat dengan Yesus, apa artinya? Sebentar. Apa mungkin orang berdoa gak dekat sama Yesus? Mungkin aja. Kenapa? Dia hanya mengerjakan rutinitas ritual agamanya. Ada rasa begini, aduh saya gak ke gereja kemarin, kehilangan kayaknya. Hati-hati, itu cuma suasana emosi. Artinya jangan-jangan kita hanya rutinitas belaka, bukan karena sudah dekat dan memiliki Yesus. Kenapa? Sebab kalau dibilang sudah memiliki Yesus, yang nampak bukan emosi belaka. Aduh rasa kehilangan tuh gak ke gereja. Kalau gak doa itu, doa pagi itu kayaknya hilang gitu, ada yang kurang. Tapi kita akan semakin kuat dan berani menjalankan hidup kita di dalam iman itu. Dan ini paling berat. Di sini Bapak Ibu Saudara, ternyata bacaan kitab firman Allah mengingatkan meniru Kristus itu memang sudah menjadi bagian seorang yang percaya. Dalam kitab Kolose pasal 3 tadi ayat 16 dibilang, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus meniru apa yang Yesus pikirkan, apa yang dia katakan kita bisa katakan, tapi juga yang dia lakukan kita berani lakukan. Meniru. Kenapa kita harus meniru Yesus tadi? Karena memang kita dipilih, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-12. Karena kita sudah dipilih. Ya, ayat 12 dibilang apa? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Karena kita sudah dipilih. Berarti kita istimewa di mata Dia. Dan yang kedua, Saudara Bapak Ibu, kalau bicara kita sudah dipilih, kenapa meniru Kristus? Karena kita diminta untuk memperlihatkan dalam hidup kita siapa yang mengendalikan hatimu selama ini. Atau apa yang mengendalikan hatimu. Kan kalau dibilang gini, ini kebalikannya, rendah hati berarti kita tidak rendah hati sombong. Sabar berarti kita kan gak sabar. Mengampuni berarti kita penendam, ya kan? Murah hati bagi kita orang yang selalu meninggikan diri juga. Perhatikan kalimat-kalimat yang disebut oleh kitab Kolose, yang kebalikannya itu yang kita lakukan. Berarti hati kita tidak dikuasai apa yang dikatakan oleh Alkitab kita. Rendah hati, murah hati, sabar, mengampuni, lemah lembut. Ini kan realitanya. Tapi kok saya mau bilang biasa aja, asik-asik aja. Kalau saya gak sabar kenapa? Santai aja. Kalau saya dendam emang kenapa? Kan gitu. Kalau saya sombong emang kenapa? Gitu. Kita seolah mewajarkan itu gitu. Sehingga saya berpikir akhirnya bahwa firman Allah pun yang kita dengar hari ini, kalimat-kalimat indah itu yang sangat menginspirasi, kita bilang, itu mah cuma didengar saja. Aku sudah tahu gitu ya, sudah santai. Ibadah selesai, ibadah itu gak akan kubawa kemana-mana. Ku tinggal di gedung gereja. Maka saya gak akan mengajarkan Bapak Ibu Saudara dan mengatakan harus begini, begitu enggak. Ada satu sikap awal yang kita lupakan sebelum kita mendapatkan semua yang Dia mau kasih, adalah kesiapan meniru Dia. Meniru Dia. Loh kenapa? Karena ternyata hati kita selama ini tidak seperti yang Tuhan katakan dan lakukan. Berarti ada yang lain yang kita tiru.
Betul kan? Ada yang lain yang kita tiru. Mungkin leluhur kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, orang sekitar kita tiru. Cara dia ngomong, isi perkataannya, kita tiru. Yang kalau dicek, gak seperti omongan Kristus. Ini realita. Dan kita membiarkan orang kita tiru gitu loh. Coba deh. Seperti di budaya tertentu. Saya kalau pernah di Matani Tomohon ya 2,5 bulan itu tanpa sadar saya bisa berlogat Manado. Sampai saya habis cukur rambut potong kayak apa orang Manado bilang cowok itu. Sinyo apa gitu. Sampai dia bilang, kan orang Manado tau? Bukan, orang Jawa. Orang Jawa. Mana ada orang Jawa kayak begitu? Enggak, saya orang Jawa, saya bilang. Kok gayanya seperti orang Manado? Karena saya mudah untuk beradaptasi gitu dengan gaya logat budaya tertentu. Itu mudah kita lakukan. Itu nggak usah dipelajari, itu mah udah adaptasi gitu loh. Nggak ada yang nyuruh, tapi kita bisa gitu loh. Kalau itu kita bisa lakukan, kenapa tidak meniru Yesus? Berarti apa? Hadir dan temui, datangi, dekati Yesus. Oke, dalam kitab suci betul. Baca. Alami kisah-kisahnya dan lain sebagainya. Tapi harus dengan kesiapan dan kemauan kita. Dan keyakinan kita kalau memang aku udah dipilih. Biarkan dia yang memandu, mempengaruhi caraku berpikir, berkata, dan berperilaku. Biarkan. Kenapa? Karena kita itu manusia yang bisa beradaptasi, meniru orang lain. Yang ketiga adalah kenapa kita harus meniru Kristus? Karena memang dia adalah model utama hidup manusia sejati. Tidak ada yang lain. Model utama hidup manusia sejati hanya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus menjadi bagian sikap hidup kita sampai usia kita menutup. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, di akhir pekan di tahun 2021 nanti, bahkan di ujung tahun ini, ada banyak orang biasa berkeluarga atau bersama-sama dengan keluarga berefleksi, mengoreksi. Kata orang Batak bilang mandok hata gitu. Semua melihat dirinya, apa yang sudah dialami dan harapannya. Perhatikan. Pertanyaan kecil titipan buat Bapak Ibu Saudara. Apakah sudah pertama kita meniru Yesus? Kedua, apakah betul hati kita dikuasai oleh firman Tuhan atau sebaliknya? Ketiga, apakah betul dalam hidup ini Yesus model utama hidup kita? Silakan jadi perenungan. Kenapa? Karena pada akhirnya ada seorang mengatakan ketika dia dituduh dan dikatakan masuk neraka, dia bilang, dia seorang Kristen, kalau saya memang harus masuk neraka tetapi saya bersama Yesus, ternaun-naun, tidak apa-apa. Orang bisa menuduh dia, menghakimi dia, kamu masuk neraka, oke silakan. Tapi kalau bersama Yesus saya siap masuk neraka. Artinya apa? Betapa kuatnya dia mengikat diri kepada Yesus yang menjadi panutannya. Maka dia tidak takut dengan siapapun dan dimanapun kalau ada Yesus dalam hidupnya. Ini yang akan menginspirasi hidup kita kalau hidup ini betul kata Yesus. Jangan khawatir. Dan jangan takut. Kenapa? Karena aku ada. Dia mati betul, tapi dia hidup kembali. Bukan karena kita beragama Kristen kita jangan takut, jangan khawatir. Salah. Kalau kita nggak takut dan nggak khawatir, karena apa? Karena ada Yesus. Titik. Nggak ada yang lain. Kita mungkin nggak punya saudara, kita dibenci karena satu kebenaran yang kita perjuangkan. Silakan orang benci kita, tapi Yesus tidak pernah benci orang yang membela kebenaran. Maka kalimat-kalimat Yesus yang mengatakan kamu jangan takut, jangan khawatir, resepnya apa? Karena kamu bersama aku. Titik. Jangan takut, jangan khawatir akan hari esok. Kenapa?
Karena hari esok punya susahnya sendiri. Berarti apa? Sekarang juga ada. Tapi aku ada bersama kamu, melegakan. Mari sambut setiap perjalanan waktu dengan membiarkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita menghadirkan Kristus dalam sikap hidup kita. Dan betul, ketika bersama dengan Yesus, kita bisa mengatakan selalu ada pengharapan. Apa yang menjadi pergumulan kita dan perjuangan kita. Karena Yesus tidak akan pernah berdiam dalam setiap perjuangan anaknya yang memanggil namanya dan memohon pertolongannya.